Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan memberikan satu sharing session tentang healthy is new wealthy in new normal ya. Sebentar, saya akan letakkan dulu. Oke, jadi teman-teman, selamat malam sekali lagi. Saya akan kehadiran seorang bintang tamu, yaitu seorang dokter sekaligus pengusaha, dan kita akan membahas mengenai salah satu topik tentang healthy is new wealthy in new normal ya. Beliau adalah Dr. Anthony Handoko, makanya ini saya sebut dengan Meet When Handoko Meet Handoko jadinya ya teman-teman. Baru Bu Titi Santi, terima kasih sudah join di acara ini. Sambil nunggu yang lain ya Bu Titi ya. Semoga sehat selalu di Pontianak. Kemudian mungkin Pak Antoni bisa join sebentar. Ada Bunda Yesika juga join, terima kasih. Pak Antoni mungkin bisa join sebentar. Oke. Oke, teman-teman, malam ini kita akan, kita udah join nih ya. Ya, selamat malam Pak Antoni. Malam Pak Doko, apa kabar? Oke, aduh udah Ya, lama kita nggak ketemu sejak COVID, mungkin ada berapa bulan ya waktu sebelum 6 COVID aja bulan. kita nggak ketemu ya? 6 bulan ya. Kita kita ketemu di awal tahun waktu itu di Senayan Oh iya City. iya 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 iya. Kita Iya, ketemu waktu di Senayan City ya. Kita ada iya, meeting sebentar karena kita mau iya, bikin acara di Kompas juga mengenai healthy and betul. wealthy in 2020 waktu itu kalau nggak salah ya. Udah keburu Jadi COVID kita sekarang. kita keburu COVID dan kita akhirnya bikin di live IG ini aja Ini, ya. Oke, ya, Pak Antoni mungkin bisa ya. cerita sedikit nih sekarang aktivitasnya apa aja Pak Antoni? Wah, aktivitas sih untung bersyukur nih bahwa kita masih tetap sibuk, ya, masih tetap Hmm, bisa hmm, beraktivitas dengan baik. Ya, kebetulan ya, karena eh, usaha saya dan pekerjaan saya di bidang kesehatan. Jadi baik. Hmm, saya masih bisa berkiprah, masih bisa berkontribusi untuk di hmm, masyarakat, bisa berkontribusi untuk masih bisa memiliki pendapatan, amin, masih amin, bisa amin. berbisnis juga. Amin. Oke. Ya, baik. Ya, Kemudian ya, kita tahu ya, Pak Antoni kan sekarang juga salah satu founder dari Klinik Pramudia. ya, Kemudian Pak. ada juga bisnis Pak Antoni di bidang lain yaitu Toha Kopi ya kalau nggak salah ya Pak Antoni ya. Boleh share Hobi itu, nggak nih Pak. buat teman-teman yang ada di di live IG ini? Silakan Pak Antoni. Oke. Gini teman-teman. Jadi saya seorang dokter, dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, Baik. dulu dan sekarang saya memiliki klinik yang namanya Klinik Pramudia. Di dalam Oke. Klinik Pramudia itu ada apotek juga, ada klinik, ya. Di mana klinik saya mempunyai spesialisasi di bidang kulit dan kelamin. Mm-mm. Jadi kita memberikan pelayanan kulit dan kelamin karena uh, dari pengalaman saya selama ini sebagai dokter, ya Ya. khususnya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin bahwa penyakit kulit itu sangat banyak penderitanya dan Oke. sangat dibutuhkan oleh orang. Walaupun mungkin keluhan gatal selama ini tuh seperti keluhan gatal, keluhan nyeri atau apapun, keluhan kulit suka dicuekin ya sama orang. Ya, Oke. Ya. dia pikir ya cuman beli obat di apotek atau obat oles. Padahal Ya. Ya. sebenarnya penyakit kulit tuh Oke. Mungkin koneksinya agak terputus sebentar. Oke. Silakan Pak. ya. Lanjut. Lanjut Pak. Jadi penyakit kulit itu dapat mengganggu kualitas hidup Anda. Dan Baik. disitulah hadir Klinik Pramudia untuk bisa memberikan solusi pelayanan kepada Mm-mm. seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta ya, Ya. untuk bisa mendapat pelayanan kulit dan kelamin, penyakit kulit dan Oke. kelamin. Ya.
Jadi Oke. idenya dari situ. Ya. Hmm. Pramudia di mana Pak ininya apa kliniknya saat ini adanya Pak? Saat ini cuma ada di satu tempat, yaitu di Jembatan 5, Baik. ya, di Oke. daerah Jakarta Jembatan 5. Barat. Ya, Oke. Baik. ya, Nah, sekarang kan karena topik kita mengenai healthy is new wealthy, in new ya, normal, ya. bagaimana pandangan Pak Hantoni tentang ini? Karena saya teringat Oke, ya, Pak, ya, ketika Jack Ma bilang bahwa saat ini rasanya ketika Anda sehat aja itu udah sebuah kekayaan buat Anda atau anugerah buat betul, Anda gitu betul, ya. betul. Gimana pandangan Pak Hantoni Ya, seperti ini? pandangan saya sebagai dokter dan sebagai pribadi bahwa apa yang dikatakan oleh Jack Ma itu sangat tepat, ya, Pak Andoko ya. Karena Ya, bagi saya bahwa kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena begini, dengan pandemi ini, ya, ya. masyarakat tuh Hmm, kayak dikagetkan atau disadarkan bahwa kesehatan itu adalah aset, ya. ya. Hmm, Dan tuh. kesehatan itu bukan hanya kesehatan itu kita lihat lebih komprehensif. Jadi Hmm, tidak hanya sehat, oh saya sehat bernapas, saya sehat dapat berjalan. Jadi hmm. manusia seutuhnya bahwa sehat itu adalah suatu anugerah. Ya, Oke. sehat itu Ya. kalau dihubungkan dengan bidangnya Pak Andoko adalah sehat itu aset ya Pak ya. Jadi nggak Betul, hanya betul. bukan hanya properti, bukan Iya, hanya betul. uang di bank, tetapi Iya, kesehatan. Karena menurut saya begini, dengan kita memiliki hidup sehat, hidup ya. kita menjadi berkualitas. Oh, betul. Betul nggak? Ya, Ya. ya, Dengan kita hidup sehat, kita bisa mencari nafkah atau kita bisa produktif. ya, betul. Setuju, Pak. Setuju, Tetapi Pak. Hmm. sebaliknya, kalau Anda punya Hmm. aset banyak pun, Anda punya properti banyak, duit banyak, tetapi Hmm. Anda tidak sehat, Ya. menikmati makanan yang coklat pun atau minuman yang manis pun, misalnya orange juice Hmm. atau teh manis atau kopi enak, Anda pun sudah nggak bisa. Oke. Betul Ya, nggak? Contohnya, ya, karena ya, saya ya. penikmat kopi nih, berapa banyak Hmm. orang yang katakanlah dia mampu beli apapun, ya, ya, Hmm. orang yang tanda kutip kaya, tapi punya Ya. masalah gastritis, Oke. mempunyai masalah lambung, di mana suka Hmm. diasosiasikan nggak bisa minum yang asam-asam. Kopi itu Hmm. Oke. dianggap asam. Ya biar Ya. bagaimanapun dia nggak bakal bisa menikmati kopi enak kan Pak. Betul, betul, betul. Ya, Tuh, ya, ya, jadi ya. Karena ini ya, uh, jadi kena di lambung soalnya ya, salah kena di satunya lambung. ya. Jadi ya sehat tuh secara keseluruhan, nggak cuma itu aja ya. Jadi Oke. termasuk sehat secara mental. Ya. Hmm. 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 Kenapa saya bisa berkata seperti demikian? Karena di bidang saya, di penyakit kulit khususnya, ya, Ya. itu banyak sekali penyakit kulit yang timbul akibat daripada stres psikis, Oh, oke. akibat Baik. daripada mental yang kurang sehat atau pikiran yang kurang sehat. Oh, oke. Ya, ya, Contohnya ya, orang ya. stres, ya. Hmm. 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 Eh, Akhir-akhir ini banyak loh Pak Andoko orang stres. Hmm. Ya, 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 ya. gimana Saya tercermin jadi dari hmm. pasien-pasien saya di klinik. Oh, Ya, oke. Saya jadi teringat ya, itu, Pak. Ada bahwa pikiran kita mempengaruhi apa saraf kita, saraf ya, mempengaruhi hormon, hormon betul, mempengaruhi ya, imun kita, gitu jadinya. betul, Benar ya berarti ya, ya, Pak ya, kalau gitu ya? betul, itu betul sekali. Iya, Jadi iya, iya. kalau kita Hmm. bicara secara teknis mungkin seperti itu, tetapi Hmm. eh, seperti istilah dulu ya, mensana in corpore sano, Hmm. ya, di dalam badan yang sehat, saya lupa tuh Terdapat sampai jiwa yang sehat ya? dapat jiwa Atau yang sehat kebalikannya? ya, Atau atau kebalikannya? kebalikannya sekarang. Jadi sebenarnya saya Iya, bilang iya, itu iya. bukan hanya garis lurus tetapi bolak-balik ya. Di dalam Iya, jiwa iya. yang sehat ada ada fisik yang sehat. Fisik yang sehat juga akan membuat mental kita sehat, jiwa kita sehat. Oke. Jadi Ya, saya ingat tadi ya, psycho mempengaruhi ya, neuro, neuro ya. mempengaruhi endokrino ya Pak ya. Endokrin, Terus endokrin, ya, ya kemudian endokrinologi, ya, mempengaruhi imuno ya jadi ya. imunitas, Oke, ya. oke, benar benar. Sip, sip. Dan kalau Ya, imunitas kita udah terganggu, ya kita sakit secara fisik. Tetapi ya, tapi yang paling penting berawal dari pikiran kita. Ya. oke. Dan Ya, saya ya. banyak sekali melihat, Pak, khususnya karena bagaimana saya, sekarang pengalaman Pak hmm, Antoni kan ketemu klien walaupun kadang sebenarnya atau pasien-pasien
sebenarnya Ya, mereka cuma masalah kena stres aja gitu loh. Bagaimana kemudian Pak Antoni memberikan solusi buat mereka? Jadi jangan-jangan oke. ketemu Pak Antoni udah sembuh gitu sebenarnya, atau dengerin cerita mereka misalnya. Ya, ya. Itu sangat saya apa? Saya hari-hari itu yang memang saya temukan. Ya. Jadi Hmm, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, banyak sekali pasien datang berobat. Ya. ya, Mereka tuh, ya memang pada faktanya mereka memiliki penyakit kulit, Pak Noko. oke, oke, Tetapi di satu pihak kalau kita ingin melihat lebih jauh, banyak hmm, sekali orang yang datang ingin didengarkan, hmm. ingin curhat juga, Oke, gitu loh. Jadi ya, sebenarnya ya betul manifestasinya di kulit, dimana kalau sudah manifestasinya di fisik, itu berarti ya, kan stres psikisnya sudah berlanjut lama, sehingga oh baik, manifestasinya ke psikis. Ya. oke, ya, Lalu selain saya mengobati, itu juga memang secara tidak langsung tugas saya adalah memberikan konseling. Untuk hmm, hmm, memberikan, ya walaupun tugas saya memang bukan seperti psikiater atau ahli kesehatan hmm, jiwa, ya, tetapi rasa saya part of my job adalah untuk mendengarkan mereka juga. Bahwa oh, hmm. ya mendengarkan mereka, kadang-kadang mereka sebenarnya udah sembuh dengan didengarkan. Oh oke, Iya, ya, 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 apapun ya, masalahnya ya. Ya, tapi terutama kalau ya, masa pandemi oke. ini kok dihubungkan, ya lucu sih. Banyak yang datang gatal-gatal yang Hmm, uh, hmm, hmm, hmm. tanpa sebab. Tiba-tiba Hmm, saja, hmm. ya, pasti keluhannya kurang lebih sama. Oke. Dan biasanya mereka akan ditanya, Pak, Bapak stres? Enggak, saya enggak Mhm. stres. Biasanya Hmm. gitu, Pak. Baik, Ya, baik, baik. biasanya kebanyakan orang nggak stres bilangnya, orang stres bilangnya saya nggak stres. Oke. Pak Tony, kita sapa Oke, dulu orang-orang yang ya, join di acara live IG oke, kita. ya, Ada Food Good Stuff, kemudian Elright, ya, kemudian Hardiono, kemudian oke. Elaine, Cerdas Halo semua. Keuangan, Mhm. Sabto Haryono, Iskandar 0272, kemudian Listia, Ya, Anita Abdul Kadir, mhm. JP Project Organizer, Aswin Purnomo, Deklan, Page Dani, oh banyak nih Pak. Wiku Hartono, Samuel, wah. Ada Oke Ahmad juga tuh, teman-teman, ada Azar. thank you Ya, teman-teman udah join di ya. sini ya. Ahmad Terima Azhar, kasih saya kemudian juga. Safira, Ya, Meli, Meli Suyeho ya. Mohon maaf kalau ya, saya ada salah ya, pronunciation ya jadinya. ya, Oke, ya. terus Pak Antoni ini apa? Di saat pandemi seperti ini kan ada beberapa masukan atau mungkin tulisan yang bilang kalau saat saat ini kita sebaiknya melakukan jemur di matahari gitu ya salah satunya. Nah, Dan kalau yang ya. saya lihat kan di atas jam 10 mereka bilang gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, wah jarang-jarang loh kita bisa dapat menghadirkan seorang dokter spesialis penyakit kulit gitu kan jadi dari Ya, Kelabit. ada Jangan-jangan para hubungannya wanita juga yang ya, lebih banyak nih bisa nanti yang nanya dihubungkan. deh ya. Oke, Ya, baik, oke. untuk Gimana Pak teman-teman Antoni? semua pendengar di sini. Jadi Hmm, saya mau luruskan mengenai berjemur tadi ya. ya, Memang di dalam di sinar matahari pada saat kita berjemur itu sinar matahari itu sangat penting untuk tubuh kita ya. mm-mm, ya, Ya, dimana tetapi semua dalam hidup kita ini kan harus balance Pak ya. ya, mm-mm, Bukan semuanya bisa hiper atau hipo ya. ya, Begitu juga mm-mm, kebutuhan kita kepada sinar untuk terhadap sinar matahari. Di mana oke. sinar matahari itu kita harus berjemur dalam waktu lebihan, tidak pula pada puncaknya sinar matahari di mana itu Ya, malah menimbulkan efek negatif bagi tubuh oh kita. oke. Ya, Jadi sebenarnya sesuatu yang disarankan adalah berjemurlah sebelum jam 9. oh justru jam 9 bukan di atas jam 10 ya Iya, Pak ya? iya, Oke, memang terik matahari makin petang akan semakin terik, ya. baik. Tetapi Hmm. bukannya tidak makin berisiko, justru semakin berisiko. Berisiko Oh seperti oke. kulit kita terbakar. Dan perlu diingat Mm-mm, bahwa kulit kita adalah kulit tropis. Saya tidak pungkiri mungkin di negara lain ada yang mm-mm, bilang jam-jam tertentu, mungkin bilang ya, jamnya lebih baik apa tidak. Tetapi kita adalah negara tropis di mana kita di ekuator. oh Itu oke. mungkin yang harus diingat bahwa terik matahari kalau antara jam 11 sampai jam 1 itu lagi panas-panasnya kan, Pak Andoko. Oke. Iya, Ya. iya, betul, Jadi betul. kalau Anda berjemur dikatakan di atas jam 10,
Mm-mm. Lalu sinar ultraviolet sedang terik-teriknya, sinar matahari sedang Ya, terik, berarti ya, sinar ultravioletnya semakin banyak. Itu ya. juga menimbulkan ada efek negatifnya juga kepada Oh, tubuh kita. saya pernah Pak Antoni jemuran tuh jam 10 Iya, ke atas, pokoknya terik sekali panas, jadi saya nggak kuat tuh sebenarnya. Cuman iya, kita iya. coba Jadi, bertahan, takutnya salah deh bener. Ternyata ada nah, informasi yang kurang tepat ya, ya, yang kita terima saat ini ya. betul. Dan di samping Oke, itu juga orang berpikir seperti, eh, maaf ya, lebih ke semakin banyak semakin baik. oke. Hmm. Seperti Berarti orang berpikir maksimal berapa menit Pak Antoni sebenarnya? sebenarnya maksimal sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit. 10 menit lah, itu Oh, 10 batasannya. menit. Jadi Baik. tidak terlalu terik, di mana matahari sudah cukup tinggi, Ya, mempunyai sinar yang cukup, dan 10 ya, menit saya rasa cukup. Jadi baik. sebenarnya kembali yang awal saya bilang bahwa semuanya harus dalam keadaan cukup balance. Oke, oke. Ya, Apakah itu sama untuk mereka yang untuk berbagai usia atau anak remaja sama orang tua berbeda? semua sama, semua sama, Sama ya? semua. Oke. Ya, Sekarang ya, ya. dipukul rata ya, semua pada berjemur Pak, dimanapun. Oke. Ini langsung Ya, ada beberapa banyak pertanyaan deh, tapi mungkin kita coba oke, nanti setelah beberapa oke, diskusi kita ya selanjutnya ya. ya, Kemudian ya, ya. sekarang gimana Pak kalau buat Pak Antoni melakukan praktek di saat pandemi seperti ini Pak? Oke. Jadi pertanyaan menarik ya Pak ya. Jadi Iya, kebetulan fasilitas saya kan fasilitas kesehatan, di mana iya kita betul. mengkhususkan untuk penyakit kulit dan kelamin. Ya. Hmm, Jadi memungkinkan untuk klinik tetap buka, hmm, tetapi hmm, tentu saya harus juga mengikuti anjuran pemerintah di mana walaupun hmm. fasilitas kesehatan diizinkan untuk dibuka, Ya, tetapi dalam apa waktu yang lebih pendek, jam kerja yang lebih pendek. hmm, Yang biasanya hmm. kerja 8 jam mungkin sekarang lebih setengahnya. Ya. Oh oke. Lalu Hmm, hmm, tentu kita harus mengikuti protokol yang ketat. Jadi hmm, hmm, di klinik Pramudia pada saat pertama jam kerja dipendekkan, lalu hmm. yang kedua pada saat baik pasien kita terutama memprioritaskan kesehatan, keselamatan dan kesehatan pasien, karyawan dan tenaga medis juga. Ya. Oke. Ya, Jadi ya. mereka pada saat masuk tentu dicek suhu, lalu mereka wajib memakai masker, mereka Hmm, diberikan hand sanitizer, dan hmm. di depan klinik diberikan tempat untuk mencuci tangan, Oke. dan di dalam lingkungan klinik mereka wajib memakai masker dan social distancing. Oh Jadi oke. tempat tunggu pun mereka harus berjauhan. Hmm, hmm, hmm. Nah, lalu pada saat mereka mendaftar, membeli obat, dan membayar, itu selalu mereka harus memakai hand sanitizer, termasuk masuk ke Ya, dalam ruang konsultasi. Dan untuk ya. tenaga medis pun, kami dalam memberikan pelayanan kepada pasien, jadi mau nggak mau saya konsul memberikan jarak kepada pasien. Yang biasanya Oh baik. batasannya meja, berarti Hmm. mundur 1 meter lagi. Jadi Oke, agak oke. jauh-jauhan. Ya, ya, Lalu ya, ya, kami ya. memakai face shield dan Hmm. memakai APD level yang diperlukan. Dan pada Oh, oke. saat tertentu ada bagian-bagian tubuh tertentu yang terutama di daerah wajah seperti Hmm. operasi ya yang tidak Ya. bisa kami lakukan pada saat ini. Hmm. Oke. Ya, Ya. ya, Kita coba jawab dulu mungkin beberapa pertanyaan dari ya, netizen ya. ya, Sebentar. boleh. Oke. Oke. Pak, bagaimana cara ini dari spam Revanila? Bagaimana cara menyembuhkan kantung mata tuh, Pak? Ya. Waduh. Saya rasa sih sebenarnya itu pertanyaan lebih ke arah cosmetic surgery ya. Lebih ke Oh, oke. arah lebih banyak lebih ke arah kosmetik di mana spesialisasi saya kan lebih ke arah penyakit kulit dan kelamin. Jadi Baik. Hmm. pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh biasanya saya sudah tidak mengkhususkan diri di bidang-bidang uh, Oh, oke. cosmetic surgery atau cosmetic surgery. Mohon maaf saya nggak bisa Oke. membahas itu. Ya, 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 oke, ya. ya, Oke, berarti ini terkait ini sebentar. Ini ada ya, lagi. ya, ya. Bagaimana cara mengatasi jerawat pada remaja di usia 11 tahun, Pak? Dibilang. Safira Andika dia Oke, nanya. oke. Minatnya masih banyak. Tapi yang ini saya bisa jawab adalah ini. Hmm. Jerawat itu adalah suatu penyakit.
ya. Mm-mm. Suatu penyakit kulit di mana disebabkan oleh berbagai macam hal. Di mana Oke. persepsi masyarakat sekarang suka kedengan hebohnya dunia kosmetik, ya. Mm-mm. Di Mm-mm. mana hebohnya sekarang persaingan produk kosmetik dan pelayanan kosmetik dimanapun, klinik Ya. kosmetik yang berjamur di Jakarta, Mm-mm. eh, dianggap bahwa jerawat itu dapat disembuhkan dengan tindakan-tindakan seperti facial atau memberikan produk-produk, Ya. beli produk bebas yang bisa diulang-ulang atau pengobatan yang instan. Padahal sebenarnya pengobatan jerawat itu merupakan bagian dari penyakit kulit yang bisa diobati dan harus diobati secara benar, Mm-mm. bertahap, Mm-mm. dan membutuhkan keteraturan compliance pasien sama pentingnya seperti Anda mengobati gatal-gatal atau penyakit yang lain, penyakit kulit yang Oke. lain. Ya. Ya, Ya. ya, Itu ya. ya. Semoga menjawab. Untuk Terus, membantu. bagaimana menjaga kesehatan kulit paling hemat saat new normal? Waduh. Oke, jawabannya itu mudah sekali Pak Handoko. Ya, Ya. itu mudah dan murah sebenarnya. Oke. Uh, Berpikirlah yang sehat. Anda Berpikir ya. mempunyai mindset yang sehat. Anda dengan mempunyai mindset yang sehat, tentu hidup Anda lebih bahagia, lebih happy. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa banyak sekali penyakit kulit yang disebabkan oleh penyakit psikis. Ya. Oh, oke. Hmm. Jadi, mostly kalau Anda berpikiran sehat dan mindset yang baik, niscaya penyakit kulit mungkin akan jarang kena ke Anda. Begitu Oke, Pak Andoko. baik, baik. Ya, Terima kasih. ya. Ini Itu ada paling hemat lagi. kan? Nggak? Iya, iya, Ya, iya, 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 iya. ya, Bentar. ya, ya. Dok tanya kenapa, sebentar ya. Kenapa sudah Ya, berobat HSV2 ya. dan minum obat Valcor tapi, sorry, kok nggak keluar? Tapi masih kambuh kembali. Kenapa? Nah, kenapa tuh, dok? Oke. Jadi HSV2 itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes. Oh, Herpes baik. simplex. Oke. Iya. Oke. Hmm. Jadi apapun sekarang karena lagi demamnya virus nih ya dengan Iya. pandemi virus COVID. Jadi sebenarnya mereka masuk dalam golongan yang sama adalah virus. Ya. Mm-mm. Virus itu Ya. berbeda dengan bakteri. Mm-mm. Jadi kalau diumpamakan untuk awam, andai kata bakteri itu segede bola basket, Ya. Mm-mm. virus itu mungkin sebesar jarum pentul. Jadi lebih kecil ya virus Jadi dibanding lebih bakteri ya? kecil, ya, oke. Oke. Okay. Mm-mm. Dan itu saya ingin menyampaikan bahwa bakteri itu berbeda dengan virus, ya. Mm. Lalu tentu perjalanan penyakitnya juga pada saat kita terkena virus akan berbeda dengan bakteri, Iya. ya. Mm. Kalau kita kena penyakit infeksi bakteri, kita minum antibiotik, tentu bakterinya akan mati. Tapi Oke. tidak begitu dengan virus. Jadi jenis apapun virus termasuk saat ini virus corona, virus HIV, virus herpes, Ya. virus apapun, pada saat Mm. kita terkena penyakit virus, virus itu biasanya dia akan berada di hostnya. Hostnya tentu salah satu jaringan tubuh kita. Baik. Ya. Baik. Dan Mm. pada saat dia sudah ada dalam tubuh kita, dia akan menetap di sana. Cuman Oke. jumlahnya banyak atau sedikit. Oke. Bila Mm. jumlahnya sedikit, tentu dia tidak menimbulkan gejala. Pada saat Oke. jumlahnya banyak, tentu dia akan menimbulkan masalah. Mm. Ya. Mm. Mm. Dan kebetulan spesifik yang ditanyakan tadi adalah HSV adalah virus herpes simplex. Nah, Mm. begitu juga karakter virusnya kan tetap sama tadi saya sudah jelaskan, Mm. di mana virus itu akan ada di dalam badannya. Ya. Dan Mm. kebetulan untungnya virus herpes itu kan bisa diobati dengan obat yang namanya salah satunya valciclovir yang sudah diminum oleh saudara siapa tadi Mm. Jadi namanya? siapa nih? Ya, Kayaknya nggak ada nama, tapi ya kayak kalau semacam dia. Prilove Oh, KC8 gitu Prilov deh. ya, dia nanya tentang HSV ya. Oke, dia Ya. udah minum obat. Itu sebenarnya Ya. bila gejalanya sudah nggak ada, sebenarnya virusnya sudah dalam hitungan yang tidak menimbulkan gejala dan tidak berbahaya. Ya. Tapi bisa Tetapi kambuh lagi ya, Dok ya? Itu dia. tetapi bisa kambuh lagi karena virus itu sangat berhubungan dengan imunitas tubuh kita. Baik. Pada saat Baik. tubuh kita turun, imunitas tubuh turun, Mm-mm. virus itu kayak maling. Mm. Dia akan
Dia akan selalu mengintai, dia akan Oh, baik. jumlah bereplikasi karena dia membutuhkan selama dia adalah selama imun kita jangan uh, balik lagi Pak Andoko. Ya, oke. Ya, jadi Kemudian, pada saat daya tahan tubuh kita baik, tentu maling ini ya, tidak akan mengganggu. Jadi kurang oh, lebih begitu cara kerja virus. Jadi baik. untuk pertanyaannya Prelaf tadi bahwa itu akan membuat uh, dia bisa kambuh lagi di suatu saat pada saat Oke, daya tubuh jadi kita, mesti tubuh jaga-jaga ya, kita menurun. jaga-jaga Ya, imun juga ya ya salah jaga satunya ya. kesehatan. Ya, Kesehatan, dan pikiran jaga ya salah imunitas gimana satunya. Pak? Jaga Eh, imunitas tentu menjaga kesehatan ya tadi ya Pak pikiran Andoko ya bilang. jadi ya, pikiran. Pikiran, Oke, ya, ya. baik, baik. Oke. Pak Antoni, saya lihat tuh ya di dianya Pak Antoni ada jargon kampanyenya Pak Antoni yang bilang bahwa kalau mau berobat lupakan masa lalu, sembuh nggak Ya, perlu malu, dibilang gitu. Apa tuh ya. maksudnya di balik semboyan itu Menarik ya tuh Pak Pak? ya. Ya. Oke. Jadi awalnya saya sampai kita dari tim Pramudia sampai Ya. merumuskan sembuh nggak terlalu malu karena banyak sekali baik penyakit kulit dan penyakit kelamin itu Hmm, memiliki stigma di masyarakat. oke. Oke, contohnya salah satu penyakit kulit adalah vitiligo, Oke. Hmm, di mana dia tidak diproduksinya pigmen sehingga hmm, kulitnya bercak-bercak putih. oke. Oke, atau Hmm, albinisme yang dimana seluruh badannya nggak ada pigmen. Ya. hmm, hmm, Nah, hmm. di masyarakat hal-hal tersebut menjadi stigma atau penyakit, contohnya penyakit kulit lepra. Hmm, Sebenarnya lepra itu bisa diobati atau kusta, tetapi yang agak putus-putus. membunuh, oke, seperti kusta Pak, Ya, ya. seperti Hmm, kusta. Jadi yang membunuh orang itu sebenarnya bukan penyakitnya, tetapi ya. stigmanya. Oh, oke. Ya. Stigmanya. Jadi sama seperti penyakit kelamin juga begitu. Hmm, Jadi pada saat orang uh, agak putus-putus Pak Antoni. begitu juga Sebentar. penyakit. Oke. Sebentar teman-teman. Halo? Ya, sudah bisa, Pak Antoni. Silakan, Udah, Pak. oke. Ya. Tadi Jadi begitu maksud juga yang dengan penyakit di stigma, Pak, kalau nggak salah. iya, penyakit kelamin juga begitu, Pak. Jadi Iya. pada saat misalnya orang terkena HIV, itu kan Mm-mm. termasuk penyakit kelamin. Iya. Yang orang nggak mau dekat kan orang akan menjauh stigmanya dan Hmm. penghakiman masyarakat dan dijauhi oleh orang-orang. Jadi Oke. itulah yang menjadi sebenarnya masalahnya orang tidak mau berobat baik penyakit Mm-mm. kulit atau penyakit kelamin. Tetapi Hmm. yang tidak disadari oleh orang bahwa penyakit kulit dan kelamin dua-duanya adalah penyakit yang satu penyakit kulit itu pasti seumur hidup orang Mm-mm. pasti pernah dia mengalami gatal atau merah. Ya, ya, betul, betul, betul. Selama gatal Sepakat. atau merah itu adalah penyakit kulit. Ya. Dia pada saat itu menderita masalah kulit lah disebut, Hmm. ya. Hmm. Hmm. Atau penyakit kelamin selama masih ada prostitusi di dunia ini, Hmm. dimanapun Hmm. akan selalu ada penyakit kelamin, betul Oh, kan? oke. Hmm. 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 Itu kan Ya, profesi yang tertua ya, Pak. ya, 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 betul. Ya, jadi dua-dua itu mempunyai kemiripan di satu hal stigma masyarakat, Oke. sehingga Hmm. orang malu untuk berobat. Atau Hmm. saat sekarang dengan sosial media yang ada, mereka sudah takut duluan pada saat mereka sudah search, Hmm. 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 tanpa mendapat jawaban yang benar. Jadi Ya, sudah timbul persepsi malu, takut, atau apapun. ya. Tapi Hmm. kalau dari survei kami adalah yang paling mendasar adalah karena malu. Hmm. Hmm. Bahkan Hmm. sampai Hmm. orang terdekat, keluarga pun, suami atau istri malu untuk diketahui bahwa saya sedang menderita penyakit ini, baik Ya, penyakit kulit atau kelamin. Jadi ya. dari situ timbul ide kita punya campaign hashtag sembuh nggak Lupakan perlu masa malu, lalu, sembuh nggak perlu malu sembuh gitu nggak jadi perlu ya. malu. Oke, Ya, menarik, jadi menarik, menarik ya. jadi sembuhnya lebih eh, di apa ya disemangatkan daripada rasa malunya. Ya, Oke, ya, 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 ya. Pak Antoni, saya dulu ya, pernah ya kalau pas lagi ke negara-negara yang dingin sekali, minus 3 ya, derajat, 5 ya, derajat, itu biasanya saya ya. langsung gatal tuh. Biasanya kenapa tuh Pak Antoni kalau kayak gitu ya? Nah, itu sebenarnya suatu kondisi kulit atau penyakit kulit Hmm? ya Hmm?
bukan penyakit yang berbahaya, tetapi itu adalah suatu kondisi kulit yang kita sebut penyakit kulit dermatitis atopi. Mm-mm. Di mana orang-orang yang mempunyai sifat kulit atopi atau dalam tanda kutip orang suka menyebut kulit saya alergi nih. Iya, kurang lebih gitu. Ya, Hmm. orang awam paling sering datang dengan keluhan saya alergi. Jadi orang yang memiliki kulit atopi cenderung lebih gatal, cenderung kulitnya lebih kering. Orang yang Hmm. kulitnya cenderung lebih kering akan cenderung lebih gatal. Nah, Hmm. 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 di mana kulit-kulit atopi ini sangat reaktif sekali terhadap perbedaan suhu. Iya, Di mana iya. misalnya Pak Handoko terbang dari Jakarta, misalnya terbang. Agak keputus, Dok. Agak keputus. Udah? Ya, Suaranya oke. jelas? Jedah. Baik. Ya, Jelas tadi sekarang. terbang, Jadi, misalnya saya terbang, saya dulu pernah begitu waktu saya di Copenhagen, Dok. Waktu itu kalau nggak betul. salah tuh 4 derajat deh, kalau nggak salah. Ya. Tuh. Jadi, Hmm. kulitnya kaget, Pak Handoko. Iya. Hmm. Kulitnya kaget. Di mana kulit-kulit yang atopi tersebut, Hmm. kulit-kulit yang sensitif tersebut, dia akan memberikan respon terhadap perbedaan suhu. Karena Ya, kulit kita tuh kan adalah organ yang paling luar. ya. Di mana fungsinya Hmm. tidak hanya sebagai proteksi, dia juga sebagai Hmm. temperature regulator. Oh, oke. Jadi dia Ya, menjaga kehangatan tubuh kita karena dia adalah organ yang paling luar. baik, Jadi baik. orang yang memiliki kulit atopi atau kulit sensitif ini dia uh, bereaksi kulitnya. Oke. Dan itulah yang Tapi Pak Andoko sekarang, alami dengan gatal-gatal. Ya. iya, betul. Tapi sekarang di tempat yang dingin udah nggak terlalu. Mungkin ada adjustment kah? Ada penyesuaian Enggak, kah misalnya? karena di Enggak. semua sel tubuh kita mempunyai memori. Jadi Hmm. Hmm. Tuhan menciptakan kulit kita tuh dengan karakter memory cell. Oh, Jadi gitu. dia Baik. yang kedua, yang ketiga dia ya mungkin bisa dianggap dia udah adjust. Dia Oh, udah oke. adjust, tetapi Ya, tidak bukan berarti tidak akan mungkin gatal-gatal lagi. Mungkin dalam ya. keadaan-keadaan ekstrim berikutnya, misalnya Pak Andoko terbang dari Copenhagen, tiba-tiba Hmm. terbang ke Timur Tengah atau Hmm. ke Hmm. daerah yang Hmm. sangat panas. Tentu dia akan Ya, kaget lagi nih, berubah lagi. Jadi sebenarnya very occasionally. Jadi dengan betul. mengetahui karakter kulit kita, kita Hmm. akan bisa hidup lebih nyaman. Ya, 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 ya. Gitu Pak Betul, Andoko. betul. Ya, karena saya juga Ya. pernah tinggal di Riyadh, Pak, di Saudi Arabia. Waduh, Di sana ekstrim banget. Panas-panasnya luar biasa, panen luar dinginnya biasa. dingin luar biasa juga tuh. Ya, dan tentu masalah yang akan ditimbulkan akan berbeda Hmm. lagi, Pak Andoko. Baik, baik. Oke, ada Ya, pertanyaan gitu. lagi, Pak Ya, Antoni. ya, Namanya Putri Yunas. Dokter, sebentar. ya, Dokter, ya, kadang dahi saya suka timbul bercak, ya, semisal terlalu lama berada di bawah terik matahari. ya. Tidak ada rasa Oke, sakit, tapi perlukah saya khawatirkan tentang hal oke, ini? oke. Itu saya bisa jawab perlu. Ya, Karena kenapa? Karena pada saat kita berjemur di matahari, sekarang balik lagi tujuannya apa? oke. Gitu loh Pak Andoko. Jadi Hmm. tujuannya adalah Hmm. kalau memang untuk sehat, misalnya kita untuk yang bermanfaat untuk tubuh kita, tentu tadi saya sudah Ya, bicarakan jam 9 sekitar 10 menit. oh Ya. baik. Ya. Nah, tetapi kalau dia berjemur misalnya seperti bule-bule mau berjemur untuk tanning, Mm-mm. dalam ilmu kulit dan ilmu kulit kita, ya, dalam ilmu dermatologi, bahwa kulit itu terbagi atas beberapa kategori, di mana kulit kita berbeda dengan kulit orang bule. Oh ya. Nah, Hmm. kalau kulit kita terlalu lama kena matahari, dia akan terjadi sunburn. Hmm. Hmm. Bahkan terjadi Hmm. efek hiperpigmentasi akibat Hmm. daripada berjemur terlalu lama. Oke. Sedangkan kalau kulit orang bule, dia jarang terjadi sunburn. Hmm. Malah Makanya kulitnya jadi mereka suka jemur ya, dok ya, jemur ya, dan di mereka bawah lebih sinar berpikir matahari. bahwa betul, mereka Hmm. berpikir warna warna kulit yang coklat lebih eksotis. Oh Tetapi gitu. itu suka diadaptasi oleh orang-orang yang kulitnya seperti kita, kita sebut kulit Fitzpatrick tipe 456. Dimana Hmm. kalau Hmm. kulit Fitzpatrick 45 kita berjemur, yang terjadi kita sunburn. Hmm. Oke, Jadi oke, oke. balik lagi kalau pertanyaan tadi tujuannya untuk apa, gitu loh.
Jadi memang kalau Anda khawatir dengan bercak yang timbul, ya memang seharusnya tidak dilakukan itu. Baik, baik, baik. Ya, ya, Oke. Ya, ya. lanjut ya. Ya, Wah, ini pertanyaannya makin ada serem nih, Pak. pertanyaan. Pertanyaannya makin serem-serem. Silakan dok, kalau mau dijawab dok. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, Oke, ya, ya, kita tahu ya teman-teman, Dokter ya, Anthony ini selain dia seorang dokter, beliau ya. juga punya hobi-hobi yang jarang lah kalau menurut saya dialami oleh seorang dokter ya. Mungkin Pak Anthony bisa cerita deh apa aja hobinya deh. Selain itu tadi kita udah ngomongin banyak tentang Banyak. Oke, penyakit-penyakit kulit ya. Oke. oke. Salah satu hobi yang menetap hingga sekarang, ya. Salah satunya hobi fotografi. Ya, Ya, saya menikmati untuk melakukan street fotografi. Jadi aliran oke. saya street fotografi. Jadi Street memotret, fotografi ya. iya, Baik. memotret Hmm, orang secara hmm, spontan di hmm, jalan dan hmm, pada saat traveling. Dan kadang-kadang hmm. khusus melakukan traveling Ya, ya, ya. untuk Terakhir setahu jemaah. saya Pak Antoni sampai traveling ke Ethiopia kalau nggak salah ya. Hanya untuk fotografi street. Luar biasa. Nah, ya, itu Dan sangat saya syukuri butuh berapa karena jam tuh ke sana tuh saya untuk ke sana? saya lakukan itu bulan Januari kemarin, Pak Andoko, Oh, tahun oke. 2020. Ya, Persis 2 bulan sebelum berita corona ini eh, meledak ya. oke. Ya. Jadi di mana salah satu ya destinasi saya di Ethiopia waktu itu di mana saya yakin di kemudian hari tidak mungkin saya lakukan lagi Ya. dengan keadaan kondisi yang seperti yang lalu-lalu. Jadi eh, hobinya fotografi, street fotografi, Hmm. tentu traveling, tapi dalam arti traveling yang lebih adventure ya. Dan hobi saya satu lagi ya minum kopi. Oh, oke. Ya, Minum makanya saya kopi. mendirikan Setelah kopi ya. mendirikan Salah Toha satunya ya. Kopi di mana Oke. ya, ya. Oke. Satu lagi ya, Pak Tony saya Ya, lihat suka traveling itu ke Butan ya. Seringkali berapa ya. kali saya lihat itu. Apa yang menarik dari Butan, Pak? Sebenarnya. Itu saya gunakan untuk recharge, untuk tentu kalau mental seorang manusia kita anggap terdiri dari mind, body, and soul, itu Ya. merecharge saya punya mind, saya Hmm. punya soul, sehingga juga Ya. ditambah Butan itu kan salah satu dia punya karbon negatif ya, Apa maksudnya dimana kalau karbon kita negatif? eh di sana tuh karbon negatif mungkin maksudnya gini nih, dia punya penghijauan tuh negaranya lebih besar daripada perkotaannya. Oh gitu, baik. Ya, Ya, jadi di ya, sana ya, tingkat O2-nya lebih tinggi dibanding daerah lain. ya. Dimana kalau kita ke sana pada saat kita bernafas tuh, aduh rasanya beda banget. Oke. Ya, Saya teringat ya, jadi Butan itu salah satu negara yang biasanya kan orang salah satu diukur GDP ekonominya gitu ya. oh, dia bukan Sementara GDP itu. bukan ya. Apa yang Ya, menjadi idenya mereka, Pak? Itu dia punya ukurannya mereka. bahkan itu dijadikan dia punya landasan negara namanya GNP. Hmm? Apa tuh? GNH, Gross Eh? National Happiness. Itu yang Oh, menjadi oke. landasan dia. Jadi Oh, gross landasannya national adalah happiness. itu Hmm. dimulai dari raja dia yang kelima kalau nggak salah, dari founder Hmm. pendiri dia yang kelima. Jadi dia Hmm. meletakkan dasar adalah utamanya adalah national happiness bagi seluruh rakyatnya. Dan Oke. itu terasa dalam energi yang ada di sekeliling kita pada saat kita mendarat ke Butan. Oh, gitu ya. Entah Jadi kenapa ya. saya ngerasa Hmm. happy aja di sana, dan secara Ya. fisik memang kita akan merasa lebih segar. Padahal yang kita tahu kalau negara-negara yang tingkat happiness-nya tinggi, salah satunya kan kayak Denmark, kemudian Iya, apalagi iya, Sweden atau iya, apa gitu ya iya, kalau nggak salah ya. iya, Ternyata iya. Bhutan masuk juga. Ternyata ya kalau Butan ya ini dituangkan dalam benar-benar dia punya landasan hukumnya, Pak Andoko. Oke. Dan itu Bahkan mereka tercermin dalam, membatasi pariwisata kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi ya. iya, mereka sangat membatasi. Walaupun mereka merasa mereka pendapatannya paling utama dari pariwisata dan Ya. sumber air. Mereka menjual sumber air ke India. Jadi itu menjadi salah Oke. satu, itu yang saya tahu ya, diceritakan oleh Baik. mereka. Baik. Tetapi Hmm. mereka menerima turis sebanyak-banyaknya, tetapi mereka memberikan kuota, walaupun itu menjadi Ya. income mereka.
Jadi Hmm, mereka hmm, hmm, mereka tidak mau sampai turis ini juga merusak culture-nya mereka. So, yang mungkin bisa Oke. diaplikasikan ke hidup atau ke keuangan, Pak Andoko. Iya, 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 iya. Jadi, Jadi you have apa? to know to say Bukan enough. melulu. Ya, betul. Bukan Bukan dulu. melulu mengenai uang, Bukan bukan melulu uang. mengenai uang Iya, ya, tapi iya, juga harus berpikir tentang kebahagiaan ya. Karena iya. dulu kan orang Kebahagiaan. berpikir Betul. dia sukses dulu baru bahagia, tapi rasanya Iya. mungkin harus diubah sekarang. Bahagia dulu baru bisa Dulu sukses baru sekarang ya. sukses. Ya. Ya, Nah, ya, ya, ya. ya, betul, betul. Dan sedikit Oke. saya catat dikit nih Pak Andoko. Jadi, Ya, ya. hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang sehat. Kalau dihubungkan Hidup, dengan bidang saya, hidup yang oke. berkualitas itu Iya, adalah hidup yang sehat. yang Dan sehat. hidup Oke. yang dan Hmm, hidup yang sehat itu adalah hidup yang seimbang. baik, baik. Nah, pada Iya. saat kita dalam stage itu baru kita bisa produktif, baru Hmm. masuk ke masalah keuangan dan yang lain. Tapi dimulai dari Oh, diri kita. ya, ya, ya. Ya, Benar, Pak. ya, Jadi kalau ya, dari beberapa pengalaman saya nangani klien atau memberikan ya, edukasi juga saya percaya ya, bahwa ya. kesuksesan finansial itu berangkatnya dari kesuksesan dari pikiran kita sebenarnya. Betul, Ya, sangat sama betul. juga dengan Sama, sehat ya, berarti juga ya. ya, ya, Oke. Ya, oke, oke. ya. Baik, Pak Antoni, coba ceritain sedikit tentang hak kopi jadi. Bagaimana kok bisa membangun dan dari sebuah hobi menjadi sebuah kafe ya? Kafe atau apa, Pak, itu? Sebenarnya Kalau mungkin nggak untuk salah ya. kafe eh, masih terlalu kecil untuk disebut kafe. Jadi saya lebih sebut kayak coffee corner. Ya. Oh, Tetapi Coffee Corner. Oke. itu Ya. itu berangkat dari idealis karena saya suka sama kopi. Dan Hmm, hmm. kebetulan karakter saya bila saya curious atau ingin tahu tentang sesuatu dan Ya, hobi tentang sesuatu, saya akan mengejar sampai tahu tentang hal tersebut. baik. Ya. Hmm, 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 Sehingga pada hmm. tahun 2015 saya belajar untuk menjadi seorang barista. Saya menyempatkan diri Baik, baik. belajar untuk menjadi Seorang seorang barista, barista luar biasa. dan kebetulan waktu itu saya dalam kurun waktu beberapa tahun saya cukup sering travel ya, Ya, dan hampir semua tempat kopi saya hampiri, coba hmm, kopinya bagaimana ya, ya, baik di Jepang maupun di Amerika ya. Lalu dari situ saya dapat kesimpulan, ya tentu my personal preference bagaimana kopi yang enak ya. oh, dan oke. Baik. dan di Indonesia ini kalau mengingat kopi selalu dua ya Pak Andoko, satu gula, yang satu rokok tentu. Hmm, hmm. Satu gula, satu rokok, di mana dua-dua itu kalau terlalu banyak ya juga tidak sehat. Kalau merokok tentu kita ada gerakan anti rokok ya. Ya, Hidupnya ya, tidak ya. merokok. Tetapi Hmm, kalau gula juga, kalau terlalu banyak juga, tubuh kita tidak memerlukan banyak gula sebenarnya. oke. Terlalu banyak Ya, gula juga dapat memicu sesuatu yang seperti kencing manis dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya kopi ya. itu banyak sekali manfaatnya dan Baik, untuk baik. kesehatan Oke, kita. teman-teman, Nah, kita itu nanti akan ada voucher nih dari Toha Kopi ya. Ada 4 voucher kalau nggak salah Pak ya, Antoni ya. Jadi ya buat ya, teman-teman semua, ya, enaknya ya. mungkin apakah pertanyaan atau mereka harus kasih komen nanti masukin ke kita aja. Nanti kita pilih yang terbaik Atau boleh ke ya. dari Pandoko aja, Oke, dari oke. oke, ya, Wah, langsung ya. ada yang nanya mengenai Hmm. kopi nih, Pak. Dok, suka kopi jenis apa? Menurut dokter, kopi di Indonesia yang enak, kopi apa, Dok? Waduh, langsung ada yang nanya kayak gitu juga. Waduh, oke. Jangan-jangan barista juga nih atau pencinta. Oke, baik. Untuk coffee lover, kalau saya coffee is very personal, ya Pak. Hmm. Very personal, dan saya sendiri pencinta kopi murni tanpa gula. Ya, Ya. oke. Saya suka mostly campuran antara Arabica sama Robusta. Di mana dua-dua di Indonesia itu Ya, ada. Negara kita kaya dengan berbagai macam kopi. Dan kebetulan biji kopi yang dipakai di Toha Kopi itu adalah juga buatan Indonesia, saya tidak import dari tempat lain. hmm. Dan Oke. harus ada misi sosialnya juga, karena Baik. itu dibuat oleh petani perempuan. Oh, gitu. Luar biasa, luar Ya, biasa. ya, Ada yang ya. nanya lagi, Dok. Toha Kopi itu Hmm. bisa ditemukannya di mana nih, Dok? Coffee Corner atau Toha Kopi itu bisa didapat di depan tempat praktek Klinik Pramudia.
Oh, di baik. depan Dok. klinik Rambutnya di Pramudia. pasar Ya. di mana? Kan Di Jembatan 5, Pak. Jembatan 5, Jembatan 5. Oke, baik. Oke. Ya, tapi kan Dok, bisa delivery, Pak. oh bisa delivery ya, bisa delivery. Oke, Ya. baik. Ya. Eh, Hmm. dok, apa yang dokter sarankan untuk seseorang ketika dia membangun bisnis, dok? Karena dokter kan ada membangun bisnis kopi, kemudian ada klinik dan yang lainnya. Silakan, dok. Hmm. Oke. Berdasarkan pengalaman saya, tentu satu ya, Anda harus mempunyai idealisme. Halo, dok. Suaranya agak putus, dok. Ya, Anda harus memiliki idealisme. Oke, baik. Itu yang pertama. Tentu Idealisme, ya. yang ya, idealisme, niat yang baik, maksud Mhm. yang baik. Ya, Jadi lalu yang kedua, setelah itu Anda tentu mempunyai etik ya. Itu dulu. etik Jadi ya. secara Anda mempunyai idealisme, mempunyai moral yang baik, tentu Anda mempunyai tujuan yang baik. Mhm. Anda dari situ baru kita masuk ke teknis. Ya. Apakah tentu idealis tapi tidak bodoh ya. Dimana Mhm. dalam berhitung kita juga harus bisa berhitung bahwa ini ada prospek untuk profitable. Kalau diikutin uh, idealisme murni tentu bukan menjadi suatu bisnis tetapi menjadi suatu charity. Oke. Jadi ada juga menganalisa supaya dia bisa mendapatkan profit ke depan gitu ya, dok ya. Ya, ya Ya. ada prospeknya juga. Oke. Dan juga yang ketiga juga Anda juga harus tahu demand market. Itu pengalaman Oke. saya. Mhm. Anda tahu dan juga sesuatu lakukanlah dengan passion ya. Ya. Dengan passion Mhm. yang you good at it atau dan bukan sesuatu yang you don't know about it. Ya. Jadi Oke. asal invest aja, asal taruh aja. Uh, jadi kalau Anda bekerja dengan hati, Anda bekerja dengan passion, dengan idealisme, tentu Ya. kerja itu nggak akan terlalu berat. Di mana semua yang Anda lakukan dengan niat baik Mhm. akan membuat sesuatu yang positif baik di kantor. Dan paling penting adalah your asset adalah human is your asset. Gitu loh, Oke. Pak. Ya. Saya masih Mhm. tetap believe bahwa aset itu adalah human-nya. Gitu loh. Mhm. Oke. Ya. Ya. Do it right and treat people right. Gitu loh. Oke. Ya. Dan kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti rezeki datang sendiri kok, Pak. Oh, oke. Jadi ada tadi ngomong Ya, idealisme, etik, ada kemudian jangan dan lupa juga harus ada analisa untuk mendapatkan profit, ya, kemudian demand dan market ya, salah satu juga ya. ya. Oke. Dimana harus tentu apa yang kita lakukan apa itu harus berguna untuk banyak orang. Ada Oke. kontribusi, Pak. Baik. Ya, Ini ada pertanyaan ya, terakhir, Dok, karena waktu ya. kita nggak kerasa udah sampai Nggak berapa kerasa deh? udah sampai Hampir 1 jam ya. 45 Oke, 50 oke, menit ya. oke, Terakhir, oke. Dok, minum kopi Ya, itu berpengaruh sama kesehatan nggak sih sebenarnya, Dok? tentu berpengaruh kesehatan. Ya. Iya, Jadi minum kopi itu baik. Saya bisa ngomong secara general, tubuh kita tuh yang penting kan cukup, ya nggak Pak Doko? iya, iya. Ya, ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit pun, gitu loh. Jangan Iya, apa yang kalau Anda lagi suka semuanya diminum terlalu banyak sampai itu semua juga makan nasi juga terlalu banyak juga rasanya kembung gitu ya. iya. Jadi minum Selain kopi kembung itu juga bisa kesehatannya diabetes ya, Dok ya? Dok, iya oke. betul. Hmm, hmm. Lalu minum kopi tentu akan meningkatkan imunitas kita itu. Ada survei yang mengatakan itu. Iya, iya. Terkait Ya, dengan kulit juga kah? Minum kopi? sebenarnya secara langsung tentu tidak, Oh, tentu nggak ada. tidak. Baik. Iya, Secara langsung itu tentu tidak. Ya memang ada beberapa literatur, tapi saya berbicara dalam basis research medis ya. iya, Tentu iya. tidak direct langsung. Tetapi kalau saya bisa bilang berpengaruh terhadap hidup kita seluruhnya, iya. Gitu. Oke. Membangun Iya. imunitas yang baik, kembali yang tadi lagi, Pak. Hmm, Ya, hmm, hmm. Oke. Dok, ya. sekarang pertanyaan terakhir dari saya adalah bagaimana buat para netizen supaya bisa merawat kesehatan sekaligus membangun asetnya mereka? Karena kita ngomongin mengenai healthy and wealthy ini, Dok. Silakan, Dok. Oke, oke. Jadi saya kembali ingatkan bahwa untuk membangun kesehatan dimulai dari mindset yang sehat, awareness, ya, Ya. Hmm, dan tentu sembuh nggak perlu malu.
Sembuh nggak Ya. perlu malu. Oke. Mhm. Dan ingatlah Anda punya kesehatan itu adalah aset Anda yang paling utama. Ya. Ya. Mhm. Ya. Kalau Anda punya kesehatan, habis itu tentu Anda bisa mencari nafkah, Anda Ya. bisa bekerja, Mhm. berbisnis, atau apapun Anda bisa lakukan, Anda bisa produktif, sehingga Mhm. dari healthy menuju wealthy ya Pak. Ya, betul. Ya, Betul. itu Jadi tips saya yang artinya terakhir. ya, dia dengan Anda sehat, Anda akhirnya bisa Ya, mendapatkan income. Income itu ya, kemudian Anda bisa itu membangun aset. Aset Anda aset yang betul. produktif. Dari Tip, aset yang ya, produktif itu bisa menghasilkan aset-aset yang lain ya, betul, sehingga betul. bisa membuat kehidupan Anda jadi lebih baik. Kurang lebih kayak gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi Oke, untuk ya. melakukan keputusan itu tentu mindset pertama Nah, untuk mindset. sehat Saya itu. setuju, setuju, setuju. Makanya Ya, Dok, kalau di dalam fondasi keuangan bukan hanya financial, tapi psikologinya juga, betul. yaitu tadi mindset Betul. salah satu contoh. Ya, Kalau oke. keputusan yang nggak tepat, ya Ya, hancur ya Pak ya. ya, betul, betul, betul. Oke. Dok, Oke, tanpa semua. terasa sudah Ya, habis waktu kita. Jadi teman-teman, para netizen, ya Pak untuk bisa Joko. mendapatkan voucher, tolong Anda kasih komen apa mungkin pengalaman Anda mengenai manfaatnya kita melakukan live AJ bersama Pak Dr. Anthony Handoko. Bisa follow saya di Andoko Oke, Muhammad ya. atau Dr. Anthony apa live IG-nya? Di IG-nya? klinik live IG saya di Antoni Handoko, tetapi kalau Hmm, untuk klinik itu klinik Pramudia Klinik Pramudia atau ya. Toha Kopi Oke, jadi Toha Kopi. nanti kita akan pilih empat Ya, orang ya dok ya. Jadi ya, ya, ya ya, oke. ya. Tanpa terasa Oke. waktu kita sudah jam tadi saya bilang 50 menit. Terima kasih teman-teman atas Baik, waktunya terima kasih semuanya. sudah join di Semoga acara live IG bermanfaat. kita. Terima kasih Dokter Anthony sudah join juga. Thank you Sama-sama sudah Pak sharing Doko. session di acara kita. Semoga banyak memberikan Terima manfaat. kasih. Oke, Ya, terima baik, terima kasih. kasih. Ya, Ya, saya tutup kalau gitu ya, Dok. ya, ya Pak.